Halo Sobat Sehat Fatmawati, kembali lagi di podcast RS Fatmawati Talk the Talk bersama saya Dr. Zila, dan kali ini kita bakal ngebahas tentang teknologi terbaru di dunia operasi ortopedi atau tulang-tulangan, yaitu adalah prosedur minimal invasif. Dan kali ini saya ditemani sama salah satu dokter spesialis ortopedi dari Fatmawati Orthopedic Center, yaitu Dr. Oriza, spesialis ortopedi, subspesialis tangan, lengan, dan bedah mikro. Hai Dok Oriza. Hai. Hai. Oh, dingin sekali auranya ya. Dari operasi nih, ruang operasi, habis bedah-bedahan. Iya betul. Nah, sekarang itu lagi banyak juga nih Dok yang takut operasi. Padahal sekarang itu ada prosedur namanya minimal invasif ya Dok ya. Sebenarnya apa sih Dok kasus tindakan minimal invasif itu? Oke, jadi gini, sebenarnya kalau pertanyaannya orang takut operasi, hal pertama yang ditakutkan itu adalah biusnya sebetulnya. Satu, biusnya. Kalau udah dibilang bius umum, pertanyaannya pasti nanti bangun nggak Dok? Itu pasti begitu. Terus kemudian kedua, bayangan kalau operasi itu sayatannya besar, jahitannya besar, terus setelah operasi kerasa sakit dan banyak sekali concern tentang pantangan-pantangan. Gitu. Jadi malah takutnya di blacknya besar banget ya Dok ya. Betul. Padahal sekarang itu ada prosedur yang di sayatnya tuh kecil aja, makanya dibilangnya minimal invasif ya Dok ya. Betul. Nah, kalau misalnya minimal invasif atau yang sayatan kecil itu biasanya membuat kasus apa aja sih Dok? Nah, sebenarnya begini, untuk teknik minimal invasif ini itu bukan teknologi yang baru. Cuma emang kitanya aja yang ketinggalan. Aduh. Gitu. Jadi untungnya di Fatmawati udah ada ya Dok ya? Udah ada sebetulnya. Ada. Jadi gini, sebetulnya yang namanya minimal invasif itu bukan berarti literally, kita pakai bahasa Jaksel aja ya. Literally. Kan di Jaksel. Iya, kita kan Fatmawati kan di rumah sakit Jaksel ya. Jadi literally bukan sayatannya yang minimal. Gitu. Tapi bagaimana kita menempatkan sayatan itu untuk mencapai target operasi tertentu di tempat yang strategis sehingga kita bisa meminimalisir sayatan. Gitu. Jadi misalnya nih, kita ambil contoh, kita mau melakukan operasi di bagian tertentu tulang di tangan. Kalau penempatannya tidak tepat, selisih 1 cm saja, terus kita membuat sayatan minimal invasif sekitar 2-3 mili, tapi ternyata tempatnya nggak tepat, ya terpaksa kita harus memperlebar sayatannya. Gitu. Wah, harus detail banget ya Dok ya. Iya, gitu. Untungnya Dr. Oriza udah subspesialis mikro ya Dok ya. Mikro surgery juga ya Dok? Iya, bisa dibilang gitu. Cuma ya, ini gimana ya? Oke, nah kebetulan Dr. Oriza ini juga merupakan subspesialis dari tangan dan lengan nih Dok. Yang mana tangan kita ini banyak banget ligamen-ligamen atau otot-otot ya Dok ya. Iya. Biasanya Dok, kalau ada cedera di lengan tangan misalnya, itu biasanya gejalanya apa sih Dok? Gejala paling sering di tangan, terutama untuk semua jenis cedera itu adalah biasanya nyeri. Yang pertama. Yang kedua, gangguan fungsi. Apa tuh gangguan fungsi? Gangguan fungsi misalnya nih, kalau kita cedera ligamennya sobek atau putus bahkan, itu pasti ada beberapa gerakan-gerakan jadi yang tidak optimal ya? Jadi tidak optimal, bahkan tidak bisa. Atau misalnya ada patah di tulang bagian tangan, kan banyak tuh. Jadi misalkan kalau terjadi patah gitu, pasti gejala utama itu nyeri, kemudian bengkak dan gangguan fungsi karena tidak bisa melakukan fungsi, ya anggap saja menggenggam dengan baik karena ada gangguan di situ. Gitu. Nah, apakah orang-orang yang cedera lengan itu atlet doang Dok? Enggak. Enggak ya Dok ya? Pasti banyak tuh. Siapa aja Dok yang kira-kira berisiko buat kena cedera lengan? Anda contohnya. Aku? Ya. Jadi gini, dengan duduk-duduk saja di sini dan melakukan aktivitas repetitif dalam waktu yang lama, misalkan mengetik aja. Mengetik nih Dok. Ya, itu bisa menempatkan, apalagi dalam posisi yang tidak ergonomis. Oh iya benar sih Dok. Misal kadang begini, kadang ketinggian. Iya betul. Jadi misalnya nih, saya mau ngetik tapi tidak di meja yang tepat. Misalkan kita mau ngetik tapi di meja makan aja sambil makan. Padahal beda, meja kerja sama meja makan itu settingannya lebih tinggi meja makan. Sadar nggak? Benar. Nah, jadi kadang-kadang kita tuh menempatkan bahu kita di posisi yang lebih tinggi dari biasanya, terus gampang pegel sininya. Terus kalau ngetik nih,
badannya miring ke kanan ke kiri gitu. Terus posisi sadarnya pergelangan tangannya menekuk begini dalam waktu yang lama gitu. Kadang lupa waktu. Jadi non-stop bisa ngetik selama 3 jam dan itu dilakukan dalam waktu yang lama, itu bisa menyebabkan stres, tanda kutip stres pada ligamen ataupun struktur-struktur di tangan, termasuk saraf juga yang bisa menyebabkan gangguan. Kalau atlet jelas gitu, karena resiko paparannya lebih tinggi. Cuma yang sering tidak disadari itu ya pekerja-pekerja kantoran biasanya. Nah, gitu. Biasanya kalau yang mungkin sobat-sobat Fatmawati ini banyak yang ternyata pekerja kantoran. Biasanya apa sih dok penyebab paling banyak cedera tangan pada pekerjaan ini dok? Gejala yang paling banyak itu sebetulnya mulai dari yang tidak jelas. Maksudnya begini, maksudnya ya cuma nyeri-nyeri tangan biasa aja, tapi nggak jelas ini diagnosisnya apa. Sampai pada yang istilahnya full blown. Full blown itu bisa akibat penggunaan tangan yang berlebihan, itu menyebabkan jepitan pada urat yang biasanya gejalanya nyeri di pergelangan tangan atau di jari sampai pada jepitan saraf. Yang menyebabkan keluhannya itu biasanya khas karena jepitan saraf, itu bisa kesemutan, bisa kebas atau sensasi rasanya berkurang dan nyeri. Gitu. Itu yang dibilang kalau kata orang-orang tuh saraf kejepit ya dok? Iya betul, saraf kejepit. Oke deh. Nah kira-kira dok, ini kapan sih seseorang itu misalnya dia cedera tangan atau saraf kejepit atau mungkin patah tulang gitu ya, kira-kira kapan seseorang itu ini waktu yang tepat nih saya akan bertemu dokter Oriza ya nggak harus saya atau ya, dokter ortopedi lah ya dok. Jadi nggak harus saya, karena di Fatmawati sendiri itu sudah ada beberapa dokter yang memang mempunyai kompetensi dan keahlian di bidang tangan gitu. Terus kapan waktu yang tepat untuk bertemu dengan dokter gitu. Jadi gini, yang pertama kalau ada keluhan kayak gitu, coba kita introspeksi diri, bermuhasabah. Muhasabah diri. Ya. Apakah ada kegiatan-kegiatan yang menyebabkan saya mengalami gangguan? Misalkan ya tadi tuh mengetik lama, nggak istirahat, posisi mengetiknya tidak ergonomis, gitu-gitu. Terus setelah diketahui, coba diperbaiki posisinya dulu. Kalau misalkan setelah diperbaiki posisinya itu berkurang, ya udah, gitu. Cuma kalau tidak berkurang dan cenderung memberat, itu ya sebaiknya konsultasi. Konsultasi gitu. Dulu ya dok. Iya konsultasi dulu, dan konsultasi itu nggak perlu takut ke judulnya dokter bedah ortopedi atau bedah tulang, apalagi bedah mikro, bedah tangan. Nggak harus dibedah kok. Wah, masa sih dok? Enggak harus dibedah. Enggak. Oh gitu? Enggak, jadi yang pertama dilakukan itu adalah kita cari tahu dulu sebabnya apa, kemudian edukasi dulu. Kalau diperlukan fisioterapi ya di Fatmawati memang sudah ada memang fisioterapi yang sudah cukup baik. Kalau tidak berhasil juga dan misalkan diperlukan tindakan, ya bisa dengan injeksi atau bahkan pembedahan. Jadi banyak opsinya ya dok ya? Banyak opsinya. Nggak semuanya langsung tiba-tiba kamu datang operasi gitu, enggak. Tapi harus konsul dulu, cari tahu penyebabnya, edukasi, abis itu juga lihat dulu nih kira-kira bisa di fisioterapi atau enggak ya? Iya betul, gitu. Itu pun nggak semuanya, atau bisa juga disuntik atau langsung operasi ya dok? Iya. Jadi operasi itu adalah last option. Ya last option, tapi kadang ada beberapa kondisi yang datang itu sudah telat. Jadi dinilai itu memang sudah ini kayaknya nggak bisa nih fisioterapi nih. Tapi kalau mau coba fisioterapi atau terapi lain nggak apa-apa, coba dulu. Cuma dari awal sudah dikasih tahu ini kayaknya nggak bisa. Mau langsung ke tindakan operasi apa enggak gitu. Iya juga sih dok, banyak yang kayak takut, akhirnya udah parah baru deh. Iya gitu, banyak kayak gitu soalnya. Oke deh kalau begitu. Nah kira-kira nih dok, tadi kan ngebahas juga fisioterapi ya dok ya. Mungkin ada nggak sih dok kayak tips and triknya gimana nih cara fisioterapi di rumah gitu, bisa nggak sih dok? Ala-ala gitu misalnya? Sebenarnya kalau mau fisioterapi di rumah tuh bisa. Sekarang tuh kan banyak tuh ya YouTube. Oh iya di YouTube. Tinggal lihat di YouTube aja. Senam-senamnya gitu nggak sih dok? Peregangan dulu gitu ya? Iya. Cuma masalahnya apakah fisioterapi yang kita lihat di YouTube itu tepat sasaran? Misalnya nih tangan kita kerasa pegel-pegel atau nyeri gitu. Terus habis itu kita fisioterapi kok nggak berkurang ya? Nah ternyata sebabnya memang kondisi yang
perlu penanganan fisioterapi dengan jenis yang lain. Gitu. Jadi tidak bisa semua jenis penyakit itu diterapi dengan modalitas yang sama, nggak bisa. Nah, gitu. Ngomong-ngomong tadi soal kita udah ngomongin tentang fisioterapinya, sekarang ngomongin tentang operasinya atau minimal invasif. Nah, apakah dengan minimal invasif itu akan mempercepat pemulihan atau tidak, dok? Jawabannya relatif. Jadi tidak selalu minimal invasif itu bisa mempercepat pemulihan. Tergantung kondisi dari penyakitnya, tingkat keparahannya gitu. Cuma secara umum karena judulnya saja sudah minimal invasif, artinya kan berbeda dengan teknik pembedahan yang biasa. Kalau teknik pembedahan yang biasa kan sayatannya besar, terus banyak struktur-struktur anatomi yang harus dibuka atau tanda kutip dicederai secara medis untuk mencapai tujuan kita operasi. Gitu. Itu pemulihan lebih lama karena luka luar dan luka dalamnya lebih besar. Tapi kalau minimal invasif, luka luar dan luka dalamnya itu lebih minimal. Jadi secara umum memang lebih cepat pemulihannya gitu. Tapi memang harus dilakukan dengan cara dan teknik yang baik dan benar. Misalnya nih, minimal invasif itu juga membawa resiko gitu. Jadi misalnya kita memasukkan minimal invasif nih, sayatannya kecil, terus kita masukin instrumen dan ternyata komplikasi yang paling sering itu adalah cedera saraf atau cedera tendon. Itu bisa menyebabkan gangguan nyeri berkepanjangan atau gangguan fungsi, bahkan kalau kena tendonnya jadi dia nggak bisa nekuk atau nggak bisa ngelurusin tangan. Terus kalau kena saraf bisa nyeri kronik gitu, bisa aja kayak gitu. Jadi memang tergantung jawabannya. Jadi harus kalau minimal invasif itu memang dijanjikan untuk membawa pemulihan yang lebih baik, maka harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar, cara yang tepat. Terus kemudian tergantung juga sama kondisi penyakitnya. Gitu. Wah, mantap banget ya, dok. Ini juga banyak banget pertanyaan, misalnya begini, dok. Apakah setelah melakukan tindakan minimal invasif itu perlu fisioterapi lagi? Perlu, dok? Iya, perlu. Jadi gini, fisioterapi itu bisa dilakukan secara mandiri atau dibantu oleh tenaga profesional dan dengan konsultasi terlebih dahulu ke dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi atau fisioterapis atau occupational terapis gitu. Jadi sebetulnya keberhasilan operasi di tangan itu tidak 100% bergantung pada pasiennya sendiri, pada operatornya sendiri, pada teknik operasinya. Tapi kita bagi nih 30% itu operasinya sendiri dengan cara yang baik dan benar tentu saja, dan kemudian 30% lagi itu tergantung pada kemampuan pasiennya untuk sembuh. Kalau misalnya nih habis operasi patah di pergelangan tangan gitu, terus operasinya sudah bagus, fisioterapinya sudah bagus, tapi pasiennya sendiri malas-malasan, terus maunya 1 kali fisioterapi sembuh, maunya setelah operasi sembuh, ya nggak bisa. Maunya cepat-cepat sembuh ya, dok ya, padahal nggak seinstan itu ya, dok ya. Iya, nggak bisa karena semuanya tuh harus dalam satu rangkaian untuk biar bisa sembuh. Wah, gitu. Oke. Semoga ini bisa dimaknai sama sobat-sobat sehatnya RS Fatmawati ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih, dok ya, podcast kita, bolehlah kasih pesan-pesan buat dari sobat sehat kita yang mungkin mendengarkan podcast Talk the Talk kita. Mungkin gimana sih caranya buat deteksi dini dan penanganan yang tepat kalau misalnya terkena cedera tangan nih, dok? Oke, udah ditutup aja ya. Jadi gini, para sobat sekalian dari Talk the Talk. Saya lupa itu Walk the Talk itu siapa ya. Jadi begini, kalau mengalami keluhan nyeri pada pergelangan tangan atau ya apapun itulah ya, itu sebaiknya jangan dianggap remeh. Karena sesuatu yang kita anggap remeh atau kita anggap ringan itu bisa jadi sesuatu yang serius, dan sebaliknya. Sebaiknya kita tahu dulu ini sebenarnya kenapa. Diperiksakan aja, jangan ragu-ragu gitu. Kalau misalkan memang dibutuhkan suatu tindakan atau tata laksana lebih lanjut, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau demi kesembuhan, cuma kalau memang tidak perlu, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting adalah kita tahu kondisi yang kita alami sekarang. Gitu. Thank you so much Dr. Oriza atas penjelasannya yang sangat informatif tentang cedera tangan. Terus ada juga operasi minimal invasif ya, dok ya? Iya, betul. Oke, semoga informasi kali ini bisa dibagikan dan tepat sasaran nih buat sobat-sobat sehat
yang udah nontonin podcast Talk the Talk. Oke, jangan lupa untuk mengikuti podcast kita di episode selanjutnya. Bye-bye!